Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhamni bis salihin. Kita masih meneruskan kajian kita tentang hadis-hadis yang menginformasikan kepada kita mengenai orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Nah, pagi ini kita akan menambahkan lagi orang yang termasuk didoakan oleh malaikat adalah orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Tidur dalam keadaan bersuci. Ya, berarti ya kalau junub ya harus mandi, kalau hadas kecil ya berwudu. Nah, dalam salah satu hadis diinformasikan bahwa orang yang tidur dalam keadaan berwudu itu, dalam keadaan bersuci itu, malaikat akan menyertai di dalam tidurnya. Dan yang bersangkutan itu tidak akan bangun kecuali malaikat itu sudah mendoakan, ya Allah, ampunilah orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Jadi orang yang tidur dalam keadaan bersuci itu didoakan oleh malaikat dengan doa supaya dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah membicarakan mengenai amalan-amalan yang bisa dilakukan sebelum tidur. Ya. Tentu saja dengan berdoa. Doanya yang sudah pernah kita bahas, yang sangat populer, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan menyebut namamu-lah aku hidup, dan dengan menyebut namamu-lah aku mati. Dulu sudah pernah kita bahas panjang lebar. Orang tidur itu sebenarnya itu kan sama dengan orang mati. Cuma kalau mati itu tidur selamanya, kalau tidur itu ya tidur sementara. Meskipun pada saat tidur seperti orang mati, tapi kemudian rohnya dikembalikan hidup lagi. Ya. Makanya ketika sebelum tidur itu kita hendaknya memasrahkan diri kepada Allah dengan menyebut namanya, mengatasnamakannya, kita tidur gitu. Sehingga dengan mengatasnamakan Allah, dengan menyebut nama Allah itu, ya insya Allah tidur kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang sebaliknya dari seluruh perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah itu terputus dari rahmat. Kullu amrin dibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta'. Semua perkara yang tidak dimulai dengan bismillah itu terputus dari rahmat Allah. Nah, ya mafhumnya ya kalau semua pekerjaan itu dimulai dengan bismillah, berarti dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau toh misalnya tidur kita itu kemudian kebablasan,
Dalam artian nggak bangun lagi, itu kita sudah tidur atas nama Allah, tidur dengan kerangka menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan, dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bahkan malah sebelum tidur sekalipun para jamaah yang takwa itu sudah dibiasakan untuk membaca Sayyidul Istighfar di ba'da maghrib. Jadi Ustaz Mansur meneruskan tradisi yang sudah berjalan selama ini. Sehabis wiridan sholat maghrib itu langsung kemudian dibacakan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka, dan seterusnya itu. Dulu sudah pernah kita bahas, bahkan tidak hanya sekali dua kali itu, karena sudah dibahas tapi ada yang minta diulangi lagi, merasa belum pernah mendengar, kita ulangi lagi, mungkin sampai ada 2-3 kali mungkin. Itu hadisnya sahih sekali dan diinformasikan dalam hadis kalau orang membaca Sayyidul Istighfar di malam hari, lalu kemudian tidur dan atau tidak tidur sekalipun wafat dalam malam itu, maka Allah akan mengampunkan dosa orang yang sudah membaca Sayyidul Istighfar. Kalau membacanya pagi hari, kok siangnya sampai dengan sebelum maghrib meninggal juga sama, Allah mengampunkan dosanya orang yang membaca Sayyidul Istighfar. Jadi Masya Allah ya, para jamaah takwa itu insya Allah ya, meninggal kapan saja diampunkan dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pagi hari membaca Sayyidul Istighfar, di maghrib membaca juga Sayyidul Istighfar. Nah, jadi sebenarnya amalan-amalan itu, ya kalau kita mau jujur, sebenarnya lalu banyak memang dari berbagai macam segi itu. Jadi seakan-akan kurang kalau kemudian orang membaca ini kemudian diampunkan dosanya, seakan-akan itu hanya satu itu tok. Padahal sebenarnya kalau mengikuti seluruh hadis Nabi itu sebenarnya banyak sekali amalan yang kemudian mendukung. Jadi itu tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Jadi ya nanti diampunkan dari sholatnya. Karena orang yang sholat itu, kalau sholat 5 kali sehari itu juga sudah diampunkan dosanya oleh Allah. Ya. Haji menghapus dosa, umroh menghapus dosa, umroh satu dengan umroh yang lainnya menghapus dosa. Jadi sebenarnya yang namanya amalan-amalan yang efektif kemudian bisa menghapus dosa, memberikan pahala itu ya dari berbagai macam jurusan sehingga bersifat akumulatif sebenarnya. Makanya lalu kita jangan begini, katanya orang itu kalau membaca Sayyidul Istighfar bar maghrib, engkau nak bisa mati malam itu sebelum pagi diampunkan. Lalu baca Sayyidul Istighfar esok sampai dengan sore kalau mati juga diampunkan. Udah orang aku tak sabuk dulu tas motor Sayyidul Istighfar terus tak nulis. Apa begitu? Lo tidak begitu kan ya? Tidak begitu pemahamannya. Jadi orang Islam terus kemudian aku Sayyidul Istighfar rasa sholat, rasa zakat, rasa puasa, ternyata agar motor Sayyidul Istighfar katanya Nabi diampunkan dosanya dan masuk surga. Nah, sekali lagi dengan berbagai macam informasi yang datang kepada kita itu misalnya terkait dengan persoalan amalan-amalan sebelum tidur saja itu ternyata banyak ya. Tadi Sayyidul Istighfar,
lalu berdoa, doanya minimal ya bismika Allahumma bismika amut, ya bahkan bisa ditambah dengan doa-doa yang lain. Wong turu itu kan kadang-kadang angel, ya angel, petip, ya rasa turu kadang-kadang. Silakan moco zikir bisa-bisanya, ya apa saja, bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, monggo, istighfar monggo, tasbih monggo, sholawat monggo, wis, ya intinya zikir. Mulai keserkan turu-turu dewi. Makanya ya apa di sebelah tempat tidur itu sediakan tasbih itu, jadi supaya apa sewaktu-waktu itu kemudian bisa dipegang dan bisa berjalan itu tangan. So, kadang-kadang kalau nggak pakai tasbih itu sok lupa lagi. Tasbih itu sebenarnya menuntun kita ya. Makanya saya juga sering menyarankan ya, kalau ada saudara kita atau siapapun yang sakit di rumah sakit, jangan lupa dikasih tasbih. Jadi jangan hanya tolong zikir, ingat, istighfar. Kadang-kadang lupa. Tapi kalau disandingi tasbih, kalau nyekel tasbih, insya Allah melakukan astagfirullah. Jadi seperti kayak menuntun dan mendorong begitu. Oke, sampai ke situ ngapain tadi itu? Kembali ke laptop. Jadi amalan-amalan sebelum tidur itu banyak sebenarnya. Di antaranya ya itu sekali lagi bersuci sebelum tidur. Tapi itu saja ya angel. Apa bahasa bolak-balik pipas gitu. Wah tambah angel itu ya. Di samping itu memang yang tidur itu kan dengan istri ya toh. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu yang namanya jenggol itu ya batal. Oh, jenggolku batal. Ya paling tidak itu ya ada sekali minimal itu sebelum tidur itu ya basuh sebelumnya berwudu tadi. Ya, jadi memang tidak mudah. Kadang-kadang termasuk juga kalau habis maaf ya menjalankan tugas suami istri itu juga kadang-kadang ya untuk langsung mandi itu juga tidak mudah. Jadi ya terus tidur. Ya, jadi tapi ya memang boleh. Nyatanya kalau misalnya ada kasus kita mau puasa ternyata belum mandi, tidak masalah ya, tidak masalah. Jadi menurut saya ini memang berat, tapi ya tentu saja fadilahnya luar biasa. Nah, ini beberapa tadi ya informasi mengenai orang-orang yang didoakan para malaikat itu. Agak sulit memang ya, dan waktunya juga tidak mudah seperti orang sakit kan juga tidak setiap hari. Tetapi orang yang didoakan malaikat itu di samping yang sudah kita bicarakan yang tadi agak sedikit sulit ya, seperti mau tidur ya, menjenguk orang sakit, mengajarkan orang kebaikan, berinfak, itu kan butuh kesungguhan. Nah, yang lain-lain itu justru yang banyak itu terkait dengan persoalan sholat, khususnya sholat jamaah. Ada beberapa momen yang di situ malaikat mendoakan orang yang sedang sholat dengan berbagai momennya. Nah, kalau dari segi ini, masya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah sudah termasuk semua di kelompok orang-orang yang didoakan para malaikat itu. Nah, momen-momen apa saja yang terkait dengan sholat itu, besok pagi kita lanjutkan. Yang diantaranya tadi yang disebut Pak Edi tadi itu ya sudah disebutkan. Jadi kalau kita baca amin waktu Ustaz Mansur waladhdallin itu juga didoakan malaikat. Malaikat juga mendoakan amin bareng kita. Tapi ada beberapa yang lain ya, yang insya Allah itu sudah dilakukan Bapak dari ibu semuanya.
Nah, tinggal ya Allah alhamdulillah ternyata selama ini kita didoakan oleh para malaikat. Tinggal meneruskan nanti. Yang itu nanti kita akan bicarakan. Jadi memang yang namanya hadis-hadis mengenai afdhaliyatul amal ini, jadi keutamaan amal ini ya. Ini fungsinya yang mendorong apa namanya kita supaya gemar beramal itu tadi. Tapi ya tadi jangan salah memahami seperti tadi sudah saya sampaikan itu. Misalnya sholat jamaah di Masjidil Haram ini fadilai dilipat gandakan 100.000 kali. Wah, nak Allah baru ke Mekah, baru umroh, baru haji, istirahat gitu. Wong diwis didapatkan 100.000 kali kan itu kan bisa di tabungan akeh ya. Itu enggak benar cara mikir seperti itu. Ya jadi afdholiyat itu tadi tidak bisa menggugurkan kewajiban yang pokok ya, yang pokok. Demikian ya ibu-ibu dan bapak-bapak, ya monggo. Mungkin kalau yang sudah sepuh-sepuh mungkin bisa itu yang namanya mengamalkan mau tidur diskusi. Tapi nak sing sentok sing angel mesti kok tangane gratis. Ya. Terus ya jadi gitu ya Bu ya Pak ya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.